Banyak yang tanya, sebenarnya kasus Jeffrey Epstein itu kenapa sih kok sampai bikin dunia heboh? Ini bukan cuma soal satu orang kaya yang kriminal, tapi soal jaringan gelap yang melibatkan nama-nama besar di dunia. Yuk, kita bedah alurnya pelan-pelan biar nggak bingung lagi. Awal mula tahun 1990-an, Epstein bukan siapa-siapa sampai akhirnya dia jadi pialang saham sukses. Disinilah dia mulai membangun kerajaan gelapnya. Menggunakan kekayaannya, dia mulai merekrut gadis-gadis di bawah umur dengan dalih memberikan layanan pijat di rumah mewahnya. The Island, Little Saint James, panggung utama kejahatan. Inilah tempat yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Epstein punya pulau pribadi di kepulauan Virgin AS yang dijuluki warga lokal sebagai Pedophile Island. Isolasi total. Pulau ini dijaga ketat agar tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Para korban dibawa ke sana menggunakan pesawat pribadi, Lolita Express, sehingga mereka tidak punya jalan untuk kabur. Bangunan misterius. Di pulau itu ada sebuah bangunan berbentuk seperti kuil dengan kubah biru yang sangat aneh. Banyak yang menduga itu adalah tempat pertemuan rahasia para elit. CCTV di mana-mana. Kabarnya, setiap sudut pulau dan kamar dipasang kamera tersembunyi. Inilah yang diduga dipakai Epstein untuk merekam para tamu, pentingnya sebagai bahan ancaman blackmail, agar mereka tidak berani melapor. Investigasi pertama 2005, korbannya mulai bicara. Polisi di Palm Beach mulai mencium bau busuk. Ini setelah ada laporan dari orang tua korban yang masih berusia 14 tahun. Dunia mulai curiga, siapa sebenarnya pria ini? Skandal hukum 2008, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Epstein divonis bersalah, tapi dia dapat sweetheart deal alias hukuman yang sangat ringan cuma 13 bulan penjara dan boleh keluar setiap hari untuk kerja. Banyak yang menduga kekuasaannya bisa membungkam hukum saat itu. Ledakan media 2018. Investigasi besar dari Miami Herald membongkar semuanya. Mereka mengungkap bahwa ada puluhan, bahkan mungkin ratusan korban yang diabaikan selama bertahun-tahun. Kasus ini pun dibuka kembali secara nasional. Penangkapan dan kematian misterius 2019. Juli 2019, Epstein ditangkap lagi. Tapi sebulan kemudian dia ditemukan tewas di selnya. Secara resmi disebut bunuh diri, tapi banyak keganjilan CCTV rusak, penjaga tertidur yang memicu teori. Apakah dia sengaja dihilangkan agar tidak bicara? Vonis Ghislaine Maxwell 2022. Tangan kanan sekaligus mantan kekasih Epstein, Ghislaine Maxwell, akhirnya divonis 20 tahun penjara karena terbukti membantu Epstein menjerat para korban. Dokumen 2024 hingga sekarang. Awal tahun 2024 kemarin ratusan dokumen pengadilan dibuka ke publik. Isinya nama-nama tokoh besar, politisi, hingga selebritas yang pernah berinteraksi atau berada di lingkaran Epstein. Meski tidak semua yang disebut adalah